tes 1 2 3 cek low 1 2 1 2 cek low 1 1. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأزم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك السيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذاك الفخر علي وقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين. والأنبياء والمرسلين ولكل منهم صحابة وسلطان الرهيب بالعالمين ثم إلى حضرة لنا شيخنا ونبيه معالمنا وصالحنا من وصفه بنا يسأل ثم إلى حضرة علمنا ولا شيخنا محمد ولا غيره وإلى حضرة معالمنا شريعة المصلي على حضرته وعلى حضرة معالمنا ثم إلى حضرة أهل الكتاب الشيخنا ويلبنده إلى حضرة أهل الكتاب الشيخ والإمام الغزالي ورب الرحمن شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abdal abidin wa dahrul dahirin. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fi darini amin.
Mana kemarin tuh? Allahumma wa ma qadaita ala amrin faj'al akibatahu rasyada. Kalau nggak salah sih sampai situ ya. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ini masih lanjutan wiridan sehabis sholat subuh. Ya Allah, apa-apa yang telah Engkau tentukan atasku min amrin daripada segala urusan, faj'al akibatahu rasyada, maka jadikanlah akhir daripada urusan itu rasyada, kebaikan. Isabatan lil khairi, artinya rasyada itu artinya menuju untuk kebaikan. Kama qala Romliyu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Romli, wa fil jami'i, dan di dalam kitab Jami', wa huwa riwayatun an Ibnu Majah, yaitu riwayat dari Imam Ibnu Majah, an Aisyah, dari Siti Aisyah, badalu dalika, itu gantian kalimatnya dari itu beda. Wa as'aluka anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Wa as'aluka, dan aku mohon pada Engkau ya Allah, anta ja'ala kulla qada'in, bahwa Engkau menjadikan setiap ketentuan qadaitahu li, yang Engkau tentukan atasku, khairan, itu kebaikan. Tsummad'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatana Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoalah olehmu dengan doa yang telah diwasiatkan Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faqul, maka ucapkanlah olehmu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta, birahmatika astaghitsu wa min adzabika astajiru, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata aini, wa aslih li sya'ni kullahu, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, ya Qayyum, wahai yang zat yang maha berdiri sendiri, ay qaimun bi nafsihi, artinya maha berdiri sendiri, wa muqimun li ghairihi, dan maha menegakkan selainnya. Allah berdiri dengan sendirinya, dan Allah maha menegakkan selain daripadanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang maha agung, wal ikram, dan maha mulia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau. Birahmatika astaghitsu, aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Wal makna, adapun makna, ikshif syiddati, ya, singkapkanlah syiddati, kesulitanku. Di sini kalimatnya ikshif syiddati, singkapkanlah kesulitanku. Ya. Kalau bahasanya ikshif, ya, namanya kesulitan itu bukan suatu zat yang bulat gitu. Jadi kalau ibarat kesenangan itu zatnya bulat gitu, tapi kalau kesusahan itu enggak zat bulat, dia seumpama kayak tirai. Jadi kalau kita dapat kesulitan, kita nggak usah bingung, karena kesulitan itu seperti hijab aja, dia kayak tirai yang menutupi sebuah kebahagiaan gitu. Jadi kalau kita singkap itu tirai, maka kita akan peroleh kebahagiaan. Jadi kalau kita
sumpah, susah, itu nggak usah terlalu khawatir ya, karena kesusahan, kesumpuan itu ukurannya tipis gitu. Dia ibarat sebuah tirai yang kalau kita singkap ya, dengan zikiran, dengan amalan kita, dengan riyadhah kita, dengan sabar kita, dengan salat kita, nah itu Allah singkap. Nah, kebahagiaan yang zatnya itu terbentuk zat, berbentuk zat, nah itu tersingkap ya. Jadi kesulitan itu ibarat tirai, makanya bahasanya ikshif syiddati, maka singkapkanlah kesulitan tuh, disingkap gitu, dibuka kayak inian, kayak kelambu gitu. Kita mau tidur, nah, tuh, mau tidur dulu kan ada kelambunya tuh, nah itu tempat tidur kita, itu kebahagiaan tuh. Kelambunya itu ibarat kesulitan kita. Jadi kalau kita disingkap, masuk kita ke dalam, enak kita rebahan. Jadi kalau kita dapat kesulitan, mumet, bete gitu, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Karena di balik kesulitan itu ada kebahagiaan yang Allah janjikan di sana. Nggak mungkin Allah menghendaki mereka susah aja, nggak mungkin itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah nggak pernah menghendaki kesulitan bagi kamu. Itu udah ucapannya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah nggak pernah ingkar janji, pasti itu. Pasti. Jadi kalau kita dapat kesusahan, kemudian kita merasa mumet, itu yang bikin mumet ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya kunci ketika kita dapat kesusahan, paling pertama itu adalah kita berhusnuzan kepada Allah. Itu paling utama itu. Berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Setiap kita ditimpa suatu ujian, bala, ya, kesusahan, kepusingan, ya, yang pertama kali kita tanamkan di hati kita husnuzan kita kepada Allah, bahwa Allah selalu akan memberikan kebaikan buat kita. Ya, kalaupun ada kesulitan yang Allah kasih, itu kesulitan sebagai wasilah untuk kita memperoleh kebahagiaan. Jadi jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah. Kalau suudzon mulu ya begitu. Karena kan kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Saya menurut sangkaan hamba saya kepada saya. Ya kalau hamba saya nyangka saya enggak baik, ya jadilah sangkaan dia itu kembali kepada dirinya. Ya, setiap sesuatu yang tertimpa kepada dirinya ya enggak baik aja. Tapi kalau kita berhusnuzon kepada Allah, kita menyangka kebaikan selalu kepada Allah, yang kembali kepada kita pun kebaikan. Wa min 'adzabika astajiru, dan aku mohon perlindungan dari azab engkau. La takilni ila nafsi, janganlah engkau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku sendiri. Wala ila ahadin min khalqika, dan jangan pula kepada salah seorang makhluk engkau. Tarfata ainin, sekejap mata pun. Wal ma'na, dan apun makna la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata aini. Wal makna, adapun maknanya, kum bi amri wala tatruk i'anati. Ya Allah, beresinlah urusanku, beresin tuh. Wala tatruk i'anati, janganlah engkau biarkan aku, janganlah engkau tinggalkan aku tanpa engkau memberikan pertolongan kepadaku. Walau qadra taharrukal aini, walau qadra taharrukal aini, meskipun seukuran gerakan mata saja. Nah itu kita mohon pada Allah, jangan sampai kita soalnya lalu urus sendiri. Nah itu kalau kita dari gitu nama Allah, udah masalah sepele pun berat, bukan main buat kita. Masalah kecil pun ya jadi segede gunung kalau udah begitu mah. Cuma kalau kita sandarkan kepada Allah, masalah gede pun
ya ringan, nggak ada yang susah buat kita. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah segala keadaanku ya Allah. Ai ij'al amri kullahu shawaban wa khairan, artinya jadikanlah segala urusanku shawaban wa khairan, bagus dan baik. Wa hadza mithlu ma fil ihya'i, dan ini seperti yang ada di dalam kitab Ihya. Kalimatnya sama redaksinya. Illa qaulahu wala ila ahadin min khalqika, kecuali ucapan pengarang wala ila ahadin min khalqika, ini kalimat ini fahuwa sakitun fihi, yaitu di dalam kitab Ihya enggak ada kalimat itu. Wa qad yujadu fi ba'din nusakhi ziyadatun ala dzalika, dan di dalam sebagian naskah ini kalimat ini ditemui ada. Fala'alahu minan nusakhi, mungkin kata pengarang ini bisa jadi kalimat ini tambahan dari orang yang menyalin ini kitab, bisa jadi ini dari yang tukang salinnya ini nambahin begitu. Tsumma qul maqalahu sayyiduna Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam, kemudian ucapanlah olehmu dengan doa yang diucapkan oleh Sayyidina Isa alaihi salam ala nabiyina alaihi salatu wassalam, atas nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa berdoa untuk nabi kita Muhammad. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju, wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika, wa asbahtu murtahanan bi'amali fala faqira afqaru minni ilaika wa la ghinan agna minka anni. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u, ya Allah sesungguhnya telah menjadi aku la astati'u tidak mampu, daf'a ma akrahu menolak segala sesuatu yang aku benci, wala amliku naf'a ma arju, dan aku juga tidak mampu menguasai memiliki kemanfaatan ma arju apa-apa yang aku harapkan. Ya, kita nggak mampu menolak sesuatu yang kita benci, dan juga kita tidak mampu, kita tidak memiliki kemanfaatan yang kita harapin. Wa asbahal amru biyadika, sedangkan segala urusan berada dalam kekuasaan kau, la biyadi ghairika, bukan di dalam kekuasaan selain kau. Asbahtu murtahanan bi'amali, aku sungguh bergantung dengan amalku. Dengan sebab kita bergantung dengan amal, setiap hari kita beramal aja, berharap besok kita masuk surga, karena kita bergantung sama amal. Padahal amalnya belum tentu mengantarkan dia ke surga, belum tentu. Kan kalau yang memasukkan kita surga bukan amal, karena sebab rahmatnya Allah, bukan amal kita, bukan. Fala faqira afqaru minni, maka tidak ada orang yang lebih fakir dari aku, yang lebih membutuhkan kepada engkau daripada aku ya Allah. Wala ghinan agna minka anni, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih membutuhkan, yang lebih berhajat kepada engkau daripada aku. Wa hadhil jumlatul akhiratu, dan adapun jumlah yang akhir ini, fala faqira afqaru minni ilaika, ma'a qaulihi ilaika, beserta ucapannya pengarang ilaika, sakitatun
fil Ihya, ini enggak ada di dalam kitab Ihya. Nah, ini keterangan aja. Kama fi nusatin, sebagaimana di dalam satu naskah. Jadi kalau kitab itu naskah aslinya banyak, ada beberapa naskah. Ya, kemudian dari naskah itu dikumpulin oleh orang yang nyalin nih, dibandingin. Ya, ini naskah yang satu ada redaksi ini, naskah yang satu nggak ada. Nah, tinggal yang nyalin aja dah, itu kebijakan yang nyalin dah tuh. Ya, di mana ya yang mau dipakai, yang mana nih, gitu. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasub bi sadiqi. Masih lanjutan doanya Nabi Isa. Allahumma la tushmit bi aduwi, ya Allah, janganlah engkau jadikan gembira akan kesusahanku, aduwi, musuh-musuhku. Jangan sampai musuh-musuh kita berbahagia dengan kesusahan kita, jangan. Itu doa kita tuh. Wa la tasub bi sadiqi, dan jangan sampai teman-temanku merasa sedih atas penderitaanku. Nah, jangan juga musuh kita jangan gembira ketika kita susah, teman kita pun jangan sampai bersedih ketika kita lagi dapat derita. Bi fathi shadi, dengan memfathahkan huruf shad, shadiki. Wa ma'nal jumlataini, adapun makna dari dua kalimat ini, ya Allah, la tunjil bi baliyatan tafrahu aduwi wala musibatan tahzanu sadiq. Ya Allah, janganlah engkau turunkan kepadaku suatu bala, musibah yang membuat musuh-musuhku bahagia, dan janganlah engkau turunkan musibah atasku yang membuat teman-temanku bersedih. Nah, itu doanya. Amalin ini biar musuh-musuh kita jangan sampai senang kita ngeliat ketika kita lagi susah. Fi wuddi, di dalam mencintaiku. Wa tushmit bidomitahi, dan lafaz tushmit bidomitahi dengan mendomahkan huruf ta, tushmit. Wa sukun shini, dan mensukunkan huruf shin, tushmit. Wa kasril mimi, dan mengkasrokan huruf mim. Bimakna, dengan makna, artinya tafrahu, itu berbahagia. Wa tasuhu bi fatita'i, dan lafaz tasuhu bi fatita'i dengan memfathahkan huruf ta. Wa domisini, dan mendomahkan huruf sin, tasuhu. Bimakna tahzanu, ya, artinya bersedih. Fahuwa muta'addin binafsihi kama fi sihahi, maka dia itu kalimat tasu'u muta'addin binafsihi, itu muta'addi binafsihi, fi'il muta'addi binafsihi. Jadi ada fi'il itu ada dua, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ada dua, muta'addi binafsihi, muta'addi bi ghairihi. Itu. Jadi kalau muta'addi binafsihi, fi'il yang bertemu dengan objeknya tanpa ada perantaraan huruf jar. Tapi kalau muta'addi bi ghairihi, fi'il yang bertemu dengan objeknya dengan perantaraan huruf jar. Itu muta'addi namanya. Qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Qur'an. Ini muta'addi binafsihi. Ya, Al-Qur'ana jadi objek, saya telah membaca Al-Qur'an. Ya, ini muta'addi binafsihi. Jadi kalau muta'addi binafsihi langsung dia enggak memakai huruf jar. Tapi kalau muta'addi bi ghairihi, dia bertemu dengan objeknya dengan perantaraan huruf jar. Ya. Zahabtu biki, ya, zahabtu biki. Ya, itu bimana adhabuki, aku membawa kamu pergi. Nah, bawa pergi dah, kan biki bukan bika. Kalau bika kan laki, biki, aku membawa kamu pergi. Dah, pergi dah, diajak kabur namanya orang karena nggak direstuin. Contoh itu, contoh kalimat.
Dhahabtu biki. Nah ini dhahabtu biki artinya ini contoh fi'il muta'addi bi ghairihi. Dhahabtu biki, ki-nya ini maf'ul daripada dhahabtu. Cuma dia perantaranya huruf jar tu biki. Muta'addi bi ghairihi. Sama fi sihahi dalam sebagaimana terangan ini dalam kitab Sihah. Wala taj'al musibati fi dini, dan janganlah engkau jadikan musibah di dalam agamaku. Fa inna musibatad dini a'zamu min musibatid dunya, karena sesungguhnya musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Itu jangan sampai musibah itu tertimpa pada agama kita ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan afatuddin salah satu, musibah agama itu ada 3, faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Faqihun fajirun, orang yang ahli fikih cuma durhaka ya. Gimana durhakanya? Dia ngerti hukum, cuma ketika memutuskan suatu hukum taruh segepok ke depannya, yang tadinya halal jadi haram, yang tadi haram jadi halal. Nah, ini nih yang namanya faqih fajir gitu ya, ngerti sih dia hukum ya. Cuma ketika dia memutuskan suatu hukum yang berlawanan, taruh dah duit segepok ke depannya, udah halalin dah kiai, udah halal dah segepok ya. Ini faqih fajir namanya. Dia menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang menyalahi aturan hukum syariat, padahal dia tahu hukum sebenarnya. Itu namanya faqih fajir. Wa imamun jairun, imam yang zolim ya, pemimpin yang zolim. Sama aja tuh kita ketika kita dipimpin oleh suatu pemimpin yang zolim ya, itu rusaknya bukan sekedar rusak secara masyarakat, cuma rusak agama juga ya. Rusak secara agama, repot kita ya. Kalau gara-gara pandemi masjid-masjid ditutup repot ya. Ini contoh, cuma kan belum tentu juga kan, belum tentu juga. Mungkin pemimpin kita punya niatan baik, kita mah husnuzon aja ya, punya niatan baik. Wa mujtahidun jahilun, yang ketiga yang menjadi bencana agama itu adalah mujtahidun jahilun, mujtahid yang tidak mempunyai ilmu ya. Namanya seorang mujtahid, dia berijtihad untuk membuat suatu hukum, ini hukumnya apa, halal haramkah, mubah sunnahkah ya. Ternyata untuk menentukan hukum itu dia nggak punya dasaran ilmu sama sekali, rusak udah agama. Karena dia nggak tahu ini hukumnya apa, dasar hukumnya dari mana. Di Quran dia nggak tahu, di hadis dia nggak tahu, di ijma juga nggak tahu, apalagi kias dia nggak tahu. Akhirnya dia menentukan hukum semaunya, udah halal udah, padahal sebenarnya haram gitu. Nah, ini yang bahaya, ini yang merusak agama tuh. Nah, ini di akhir-akhir zaman gini udah kelihatan yang begitu. Di akhir zaman, apalagi udah banyak ulama kita yang wafat gitu, yang Allah wafatkan. Nanti pada akhirnya kan ilmu yang seharusnya nggak boleh dikeluarin harus keluar ya, karena kondisi keadaan darurat. Ya, karena semakin habisnya ulama, jadinya ilmu yang seharusnya disembunyiin, ilmu rahasia pasti nanti keluar tuh, pasti itu, karena situasi darurat. Jadi kita harus mengeluarkan ilmu yang memang udah seharusnya kita keluarin ya, kondisi ya. Kalau zaman lagi tenang aja mah nggak usah ya kayak dulu zamannya perang gitu, kayak Haji Hashim Asy'ari ngeluarin sorban supaya santrinya ikut perang ya. Sorban di sebelakin aja, Belanda pada mati ya. Kalau sekarang kan yang begitu nggak keluar lagi
Ya, cuman nanti yang model begitu keluar lagi itu karena kondisi. Ya nanti harus siap-siap ya. Ya saya Jafar amalin. Biar ntar Belanda sekali kita tabok mati gitu. contoh. Wala taj'alid dunya akbar hami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini akbar hami, keinginan aku yang paling besar. Ya, bi fathil ha'i, dengan memfathahkan huruf ha, hami, ai muradi, artinya keinginanku. Ya, jangan sampai dunia ini menjadi tujuan terbesar kita, karena dunia bakal binasa habis. Wala mablagh ilmi, dan jangan kau jadikan dunia juga tujuan puncak akan ilmuku, jangan. Ai wala tajali dunia mahalla usuli ilmi, janganlah engkau jadikan dunia ini tempat sampainya ilmuku. Jadi kita nutut ilmu semata-mata untuk mencari dunia, itu jangan. Bal ij'al ilmi wasilan ilaika, tapi jadikanlah ya Allah akan ilmuku wasilan ilaika, sebagai wasilah yang mengantarkan aku sampai kepada engkau. Ya, jadi itu hakikat ilmu tuh gitu, supaya kita bisa sampai kepada Allah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa ma'rifat kepada Allah. Itu hakikatnya ilmu, bukan nyari dunia, bukan. Wa hadhil kalimatu saqitatun fil ihya'i, dan kalimat ini tidak ada di dalam kitab Ihya. Wala tusallit alayya bidunubi man la yarhamuni, dan janganlah engkau kuasakan atas diriku dengan sebab dosa-dosaku, man la yarhamuni, orang yang tidak mengasihi aku. Ay la taj'al man la ya'tifu alayya qahiran alayya, janganlah engkau menjadikan orang yang tidak menyayangi aku, qahiran alayya, itu berkuasa atas diriku. Itu jangan kita berdoa tuh. Bisa babi dan bi indaka, dengan sebab dosaku kepada engkau ya Allah. Wa fi ba'di nusakhi, dan di dalam sebagian naskah bidunubi, lafaznya bidunubi bukan bidanbi, bil jam'i dengan bentuk jamak bidunubi. Wa fil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya sukutuhu, itu enggak ada kalimatnya. Kama fi nusatin, sebagaimana keterangan ini ada dalam satu naskah. Tsummad'u bima bada ay zahara laka min ad-da'awatil masyhurati. Tsummad'u, kemudian berdoalah olehmu, bima bada ay zahara, dengan doa yang nampak, yang jelas, yang kita udah paham, kita udah hafal, laka, ya, yang kita udah paham, min ad-da'awatil masyhurati, daripada doa-doa yang masyhur. Wal aula, dan yang paling utama, antaktia bisaidil istighfari, bahwa engkau mendahulukan membaca doa sayyidul istighfar. Wa huwa, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu sayyidul istighfar. Jadi asal bisa setiap kita mau doa awalin dengan ini sayyidul istighfar. Ya, doa awalnya mah biasa tuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahi terus. Nah, setelah itu kita baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, boleh selawatnya. Nah, itu baru kita Allahumma anta rabbi, kita mohon ampun dulu, kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka, Engkau telah menciptakan aku.
wa ana abduka, maka jadilah aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di bawah jaminanmu dan janjimu. Mastata'tu, sejauh yang aku mampu, dengan segala kemampuanku. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui akan nikmatmu kepadaku. Wa abu bidzanbi, dan aku mengakui dengan dosaku yang telah aku lakukan padamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau min syarri ma sana'tu, dari kejahatan perbuatan yang aku lakukan. Ya. Ini kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu diakhirin ini. Yang umum biasanya ditaruh di tengah-tengah aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena ada beberapa redaksi, itu kalau kita ngaji di kitab Al-Adhkar ada beberapa redaksi, riwayatnya ada. Itu aja ya. Ilahi aja dah. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
وسلم وبارك على